Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Beri suara-suara kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita menundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang sudah memberikan untuk anak-anakmu pada pagi hari ini ya Bapak. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena semua anugerah yang indah yang kami terima dari Engkau ya Bapak. Pada pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk menyembah-Mu. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan atas apa yang sudah Kau perbuat selama seminggu ini dalam kehidupan kami yang sangat luar biasa kami nikmati ya Bapak. Kami percaya Tuhan, tak selamanya mentari akan bersinar Bapak. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan kasih setia-Mu tak akan pernah berubah dari dulu, sekarang dan selamanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit ya Bapak. Biar Roh Kudus-Mu dan Roh kesembuhan mengalir dalam diri anak-anakmu yang sedang sakit ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan ya Bapak. Kiranya Tuhan Kau tuntun mereka yang tiba di gereja dengan keadaan selamat dan aman selama ya Bapak. Karena anak-anakmu di datang di sini punya kerinduan yang sangat dalam untuk mereka. Kami yakin dan percaya bahwa itu mengasihi kami, mencintai kami, karena Kau selalu ada untuk kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Mari kita berikan tangan.
Hallelujah.
Bagaimana kau yang mencintai Tuhan dan mengasihi lebih selamanya ku cintai. Selalu ada sekali lagi, selamanya mencintai, mencintai berdua. Kebahagiaanmu selamanya kagumi. Kasihmu tiada batasnya, takkan pernah kau ingkari. Kasihmu selalu dan beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Kasihkan sekarang ini dulu. Aku mau bersuka cita hari karena Yesus selalu ada di hati. Hey.
Kami akan mau mempelajari firman mengenai etika Kristen ya Bapak. Oleh sebab itu ya Bapak, pakailah hambamu yang tinggal di dalam ya Bapak, agar dia dapat menyampaikan firman yang begitu agung, begitu mendidik kami, agar kami tidak akan kalah dengan orang dunia. Bersabdalah kepada kami ya Bapak, supaya kami telah siap mendengarkan sabda. Kita siap mendengarkan sabda Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Salah satu faktor yang membuat kita itu kalah dengan orang dunia itu adalah etika. Mestinya etika Kristen itu lebih tinggi dari manapun, tapi fakta berbicara kita Kristen itu kalah. Yang kedua, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi kalau pengikut Kristus itu artinya pengajaran Yesus, tingkah laku Yesus itu harus ada di sini. Makanya pernah saya beritahu, kalau Bapak Ibu mau hebat tentang kepribadian Yesus, tolong baca dulu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sampai mendarah daging. Baru kau kemana-mana, mau loncat ke Kejadian boleh, mau Ulangan boleh, mau kemana aja boleh, Kisah Para Rasul, 1 Korintus, Filipi, silakan. Tapi selagi pengikut itu Yesus Kristus belum ada di sini, Bapak Ibu akan mempermalukan Kristus. Pengikut artinya kita mengikuti gerakan Yesus. Pernah juga di sini saya sampaikan bagaimana dengan aliran Qinghai, Konghucu, mereka ikuti semua perintahnya. Nah, di dalam Alkitab kita ini ada dua, satu perintah, satu janji. Nah, khotbah atau khotbah Yesus yang saya akan kupas di bulan lalu adalah pasal yang Matius pasal 5, hari ini pasal 6 secara tuntas, kali berikut lagi pasal 7. Setelah itu contoh-contoh Yesus bersosialisasi bagaimana. Pasal 5 yang lalu kita sudah mendengar beberapa hal, yaitu misalnya balas kejahatan dengan kebaikan. Sudah belum? Kita harus mengampuni. Kita berdoa bagi orang yang mengutuk kita dan kita berkat bagi dia. Aplikasi sudah. Nah, saya minta kerjasama di operator. Ada yang penting saya bacakan, tapi kalau ada yang tidak penting supaya bagi cepat, tolong ditayangkan. Misalnya dalam Matius 7 ayat 24, apabila kamu mendengarkan firman Tuhan dan kamu melakukannya, kamu adalah orang bijaksana. Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 26 mengatakan, apabila Bapak Ibu mendengar firman ini dan tidak melakukannya, engkau seperti orang yang bodoh. Itu tegas. Yang mendengar melakukan, orang bijaksana. Mendengar tidak melakukan, orang bodoh. Ya. Jadi ini perintah. Di satu kesempatan saya beritahu, kita harus etika. Kalau di dalam gereja
dengan gaya firman begini, engkau tidak etika. Kalau ada pengkhotbah ya Bapak Ibu, marilah kita lihat dari Matius 5 ayat 45 yang mengatakan Tuhan Yesus memberi matahari bagi orang benar dan orang yang salah. Bapak Ibu tidur boleh. Tapi kalau orang khotbah sudah begini, lalu Bapak Ibu tidur, engkau tidak etika. Yang kedua nih, di dalam gereja, kalau engkau sedang main-main HP, balas-balas WA, maaf, engkau tidak etika. Makanya kita kalah. Engkau bukan pengikut Kristus. Amin. Pengikut Kristus, lihat gerakan Yesus itu dia dengar baik-baik. Contoh Maria, contoh Yohanes. Begitu Yesus berkata, Yohanes punya kepalanya bisa sandar kepada Yesus. Saya beritahu, kalau engkau mendengar firman, lalu engkau tidur, engkau lagi main HP, engkau tidak etika. Kenapa? Engkau bicara dengan atasan, dengan bosmu, dengan yang orang lebih hebat dari engkau. Teleponmu dunia juga engkau berani angkat. Nah, standar kita Kristen itu harus lebih tinggi dari dunia sekuler. Tetapi sekarang balik. Orang dunia bilang mulut yang dikeluarkan, perkataan yang dikeluarkan harus dipegang. Itu prinsip orang sekuler. Bapak Ibu tanya, sekuler itu apa? Yang sudah pernah saya beritahu, dunia karir. Dunia karir itu apa? Ada pengacara, notaris, busana, lalu potong rambut dan sebagainya. Ada trading, perdagangan, bisnis, biro jasa, ada semua di situ. Itu dijadikan satu dunia sekuler. Nah, dunia primer firman Tuhan. Kristen. Pak, Kristen itu punya nilai sangat tinggi. 10 hukum Taurat itu diadopsi menjadi KUHP. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan menginginkan barang orang lain. Kita dengar. Makanya di sini sepanjang tahun 2025 saya berkhotbah tentang etika. Jadi kita nggak tahu. Nah, untuk menjadi dasar itu apa sih Pak? Harus ada etika. Bukankah kita selamat karena anugerah? Perbuatan itu tidak, Pak. Betul. Tapi perbuatan itu menjadi tanggung jawab dari anugerah yang Bapak Ibu dapatkan. Siapkan Matius 5 ayat 20. Nah, ini menjadi dasar. Ya, ini menjadi dasar. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi. Apakah itu? Siapa ahli Taurat dan orang Farisi? Mereka itu orang agama yang menjalankan hukum Taurat dengan hebat. Nah, Yesus bilang tidak lebih benar, artinya lebih tinggi dari ahli Taurat dan orang Farisi. Contoh, kalau Taurat bilang jangan membunuh, itu artinya ada benda atau kegiatan sesuatu yang menghabisi nyawa orang itu namanya membunuh. Nah, sekarang Yesus bilang harus lebih tinggi atau lebih benar. Apa itu? Di dalam kita Yesus bilang, kalau engkau membenci seseorang sama dengan engkau membunuh. Berarti pengikut Kristus tidak boleh membenci. Kalau engkau benci, maaf nih, engkau bukan pengikut Kristus. Karena Kristen itu pengikut Kristus. Gampang kan? Pak, tapi dia aktif di gereja, dia cuma jalani agamawi. Agama tidak menyelamatkan, tapi
Kristus yang menyelamatkan. Saya ulangi, agama Kristen tidak menyelamatkan, tapi Kristus yang menyelamatkan. Jangan kita bodoh. Amin. Kalau ada orang berantem di rumah, piring terbang, gelas terbang, dia bukan pengikut Kristus. Ini etika. Engkau berantem, anakmu nangis di kamar, engkau sikat saja. Engkau bukan pengikut Kristus, Pak. Tapi dia asyir di gereja. Asyir di gereja diangkat oleh manusia. Asyir di gereja bukan diangkat oleh Kristus. Selesai. Masa begitu mudah kita tidak bisa praktikkan tuh? Kalau saya duduk gitu ya, banyak dengan teman-teman yang tak sama Tuhan. Ya, kalau ada jemaat ya cuma begini. Yang benar, berdiri dari tempat duduk, pegang tangan dia, tatap mukanya, baru ngomong shalom. Itu etika. Kalau Bapak Ibu tanya, Pak, di gereja ada kursi sofa-sofa begini, menurut Bapak gimana? Boleh aja, itu dari gereja. Tapi saya pribadi, yang di tempat ini juga harus belajar etika. Ada oknum pendeta, hutang nggak bayar. Coba. Kalau yang mau hutang ini orang yang belum begitu percaya Yesus. Dia jatuh sakit. Dia bilang, Bapak pendeta nggak perlu doakan saya. Engkau orang jahat. Engkau hutang saya 10.000 US, engkau nggak bayar. Tuhan tidak mungkin dengar doamu. Oknum pendeta, bukan pendeta. Jangan dinaik dulu. Coba, etika penting, sangat penting. Nah, ini yang lalu disebut sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya apa? Benci dan terus. Engkau sama dengan membunuh. Membunuh tidak ada di dalam kerajaan surga. Berzina di dalam perjanjian lama itu tubuh dengan tubuh. Di dalam perjanjian baru kamu melihat, kamu mengingininya, kamu sudah berzina. Jadi lebih tinggi. Jadi lebih tinggi. Amin tahu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mau melakukan ini, engkau tidak masuk dalam kerajaan surga. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu bilang begini, Pak, janganlah takut-takuti kami, Pak. Ya, saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, dalam Matius 25 ayat 46, Matius 25 ayat 46, kalau tidak surga, Pak, orang di luar sana hanya juga tahu neraka. Matius 25 ayat 46 berkata, dan mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu paham yang kekal tidak berujung. Jadi kalau tidak masuk ke dalam surga, berarti ke dalam neraka. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Oh, Pak, jangan berkira begini. Di neraka
itu punya setan. Setan berkuasa, setan enak-enak menyiksa manusia. Salah. Neraka itu tempat siksaan setan. Nah, pengikut ada dua, pengikut Kristus sama pengikut setan. Yang tidak mengikuti firman Tuhan itu pengikut setan, tempatnya pasti di neraka, disiksa bersama-sama dengan setan. Pengikut Kristus pasti masuk surga. Itu pengikut. Amin. Jadi sudahlah, tidak usah jelek-jelekan. Sekarang dia hebat, tapi kelakuannya gak hebat. Dia bukan pengikut Kristus. Pemain musik. Kalau engkau lagi main musik, lalu kedapatan di mall, engkau lagi rokokan, engkau bukan pengikut Kristus. Apakah orang dunia tidak bisa main drum secara hebat? Keyboard secara hebat? Bisa. Tapi ini kan tahun anugerah. Ada kesempatan dari hari ke hari supaya kita bertobat. Jangan lagi kita hakimi. Nanti pasal 7 di situ. Engkau ada kelihatan pemain musik bermain di dunia sekuler secara hebat. Jangan menghakimi. Amin. Amin. Sudah kita benahi diri kita sendiri. Nah, kita sekarang masuk ayat yang ke-6. Sebelum ayat ke-6, untuk melakukan ini, saya mau beritahu bulan yang lalu, begitu kita melakukan perintah Tuhan, maka berkat mengikuti kita. Amin. Dr. Yusuf. Nah, sekarang saya mau ambil contoh dari Abraham. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kalau Bapak Ibu sering baca firman dan firman itu menyatu, maka enak saja engkau sampai berkhotbah, engkau sampai enjoy, nikmati itu firman, engkau bisa dengan enak berkata dengan ayat-ayat itu, lalu engkau bisa berkhotbah tentang ayat-ayat itu. Perintahnya 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu perintah. Sekarang Tuhan gak perintah itu. Engkau harus mengampuni, engkau balas kejahatan dengan kebaikan. Susah Pak? Gak mungkin Pak. Kalau kita punya mental blok seperti itu, ya memang gak mungkin. Abraham suruh pergi. Abraham di negeri Ur kasih orang yang kaya raya. Disuruh keluar ke negeri yang tidak dituju. Jangan Pak. Kita disuruh balas kejahatan dengan kebaikan. Harus mengampuni. Ada Pak. Susah gak mungkin. Lalu gimana? Orang yang tidak mampu mengampuni, orang yang balas kejahatan dengan kejahatan, dia bukan pengikut Kristus. Orang yang dendam istri, orang yang istri yang dendam suami, suami yang dendam istri, anak-anak yang tidak menghargai orang tua. Dengarkan, engkau bukan pengikut Kristus. Pengikut Kristus harus menjalankan perintah Yesus. Yang kedua, ada perintah, ada janji. Aku akan memberi, ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. 75 tahun. Bangsa yang besar sudah mati di pucuk. Istri sudah mati haid. Akal
Bagaimana? Artinya Pak, iman harus di atas logika. Mujizat itu tidak bisa dipikir dengan akal. Contoh, bagaimana dengan tongkat laut terbelah? Jadi dinding air pakai ini maupun arsitek tidak bisa. Itulah mujizat. Amin. Mujizat tidak bisa dijelaskan dengan otak kita yang hanya 1 kilo. Tapi mujizat kita percaya iman hebat. Makanya Pak, saya tidak pernah berspekulasi, oh anak ini nanti nggak bisa jadi orang, oh anak ini begini begitu, nggak bisa. Kenapa? Anak masa depannya di tangan Tuhan Yesus, bukan di tangan pendeta. Amin. Jadi ada nih loh ya yang percaya membuat tadi, tunggu nanti pasal yang begini. Sebetulnya saya jujur, tahun ini minggu keempat itu saya kosongkan, tapi sudah banyak masuk-masuk. Seperti minggu depan, itu saya sudah di salah satu gereja, tiba-tiba aja saya khotbah di situ, ya sudah. Jadi mungkin ada sudah terisi 4 atau 5, tinggal 7 kali ya masih. Memang saya sengaja kosongkan. Tapi saya kosong, saya mau di sini kalau tidak ada pembicara, tujuannya supaya ini pelajaran cepat selesai. Iman bukan begitu iman. Tahun depan saya mau beli mobil karena tahun ini saya naik sepeda motor. Tahun depan saya harus punya mobil. Supaya saya punya mobil, saya tekun, kerja keras, hemat. Itu bukan iman, itu cita-cita. Yakin. Iman itu apa? Ini firman, engkau percaya, lalu engkau lakukan, itu iman. Jangan lagi begini loh, pakai suara Tuhan, suara hati nurani, terakhir suara setan. Suara Tuhan, suara setan gampang. Suara setan selalu bertentangan dengan firman. Contoh, ingin beli sepeda motor, firman Tuhan bilang jangan berhutang. Iblis bilang, kalau nggak berhutang sampai kapan engkau dapat motor? Kamu bisa kredit. Firman Tuhan bilang, engkau nabung supaya engkau tidak bayar itu bunga. Firman Tuhan bilang, bagaimana sepeda motor yang 12 juta setelah ditotal jadi 21 juta? Iblis bilang, oh nggak apa-apa, kamu bisa dinikmati. Hati nurani menentukan. Kita tidak berhutang, kita tidak bisa hutang oleh pinjol, pinjaman online. Tapi supir saya kena stop. Karena kasih Pak, supir saya suruh kerja, datang duduk, suruhnya 80% normal. Jangan seret-seret. Semalam saya beritahu, engkau bertobat, boleh Kristen sama. Engkau beriman pada minyak berapa? Bukan pada Yesus. Dengarkan baik. Kita beriman pada Yesus karena kita pengikut Kristus. Kita bukan pengikut minyak berapa. Dia bilang begini, oh tapi itu kayak media perantara. Saya beritahu perantara kita yang dia Tuhan Yesus sudah kasih adalah Roh Kudus. Roh Kudus ada di hati Bapak Ibu. Kapan Roh Kudus ada? Waktu Bapak Ibu dibaptis. Roh Kudus di sini. Yang hebatnya tidak keluar masuk, sekali masuk tetap masuk. Pak, kalau saya berbuat dosa bagaimana? Roh Kudus itu didukakan. Kalau saya bertobat bagaimana?
Roh Kudus disukakan. Jadi hidup Bapak Ibu hanya dua. Bikin berduka Roh Kudus, bikin suka Roh Kudus. Duka suka, duka suka. Nah kalau dosa saya buat terus sampai saya kebal, Roh Kudus diam, tidak aktif. Lalu saya tinggalkan Yesus ke orang lain, Roh Kudus berduka. Karena engkau pasti masuk neraka. Karena yang punya surga hanya Yesus. Bapak Ibu adalah umat yang bahagia. Dengarkan baik. Kalau misalnya hari ini engkau jadi Konghucu, Konghucu mati, tidak bangkit-bangkit. Kebenaran engkau mesti cari-cari supaya dia ada di ajaran mereka, supaya bisa nanti di nirwana sana atau di surga menurut alam mereka. Harus pakai uang kertas lalu dibakar supaya uang ini di kekekalan jadi uang kenyataan. Coba punya rumah kertas dibakar supaya di surga punya rumah kertas. Orang makin kaya, makin banyak, makin besar rumahnya, pembantu makin banyak, mobil makin banyak. Dulu belum ada HP, rumah kertas tidak ada HP. Sekarang punya HP, punya satelit sendiri. Itu rencana manusia. Tapi Bapak Ibu, engkau sudah benar kita Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Nanti dia membangkitkan Bapak Ibu seperti Yesus bangkit. Berbahagia engkau. Mengapa kau gabungkan Yesus? Mengapa engkau tinggalkan Yesus? Hanya gara-gara engkau tidak diberkati, tidak disembuh. Aduh. Tampilkan Matius 5 ayat 45. Engkau makan, minum, pakai, itu hakikat. Kita mau miskin, tidak usah kerja. Yesus gak marah. Asal kau bersahabat dengan kemiskinan. Engkau mau kaya, Yesus juga gak senang. Yang penting kekayaanmu engkau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Engkau mau biasa-biasa saja, Yesus pun gak apa-apa. Saya bacakan Matius 5 ayat 45. Tahun 2025 pendeta bukan sendiri baca sendiri kalau operatornya terlambat. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matahari, hujan menentukan ekonomi, pertanian. Jelas. Makanya kita lihat fakta, Pak. Negara ateis seperti Jerman bisa menciptakan, dia tidak percaya dari Tuhan. Dia bisa menciptakan mobil kelas tinggi atau platinum, Mercedes-Benz, BMW. Bapak Ibu bisa lihat di negara Cina, dia menciptakan tuh bawang putih, dan dia dikuasai seluruh dunia. Orang yang hanya ini Kristen, tapi banyak yang mereka percaya Dewa Kuan Yin. Saya beritahu kita jangan norak. Makan, minum, pakai, Bapak Ibu tentukan sendiri. Nah kita berdoa kadang-kadang bikin anak jadi urusan. Nah kerja jangan capek-capek ya. Nanti engkau sakit. Ada pergi kerja, kan? Ingat pesan mama jangan capek-capek nanti sakit jadi pemalas. Orang pemalas jangan makan menurut firman Tuhan. Ini etika. Mestinya kau pesan, engkau jadi hebat. Engkau sebelum kerja datang kurang 15 menit jam 8. Engkau akan jadi sukses, nak. Engkau kerja dengan segenap hati. Anggap pekerjaanmu itu ibadah. Anda lihat
Akibatnya Bapak Ibu kerja jangan capek-capek nanti sakit. Anak pulang kasih laporan, bosnya jahat. Lalu timbul pertentangan. Sampai kapan anakmu naik jabatan kalau model begini? Hari ini saya paling takut itu menerima staf Kristen. Kenapa? Jam 3, Pak, nanti minta izin ya jam 4, ada pistona, ada persekutuan di rumah. Waktu mereka pasca, Pak minta izin ada latihan paduan suara di gereja. Pak mau antar anak untuk perayaan pasca dan banyak lagi. Pak lagi besok jemaat di gereja. Karena etika mereka belum tahu. Nanti setelah etika ini dikasih tahu, baru kita pakai orang-orang Kristen. Coba Bapak bayangkan, pola pikir Bapak kan terbuka sekarang. Kekristenan bukan mistik. Kalau kekristenan itu mistik, engkau bertani, ini punya Kristen, paginya tumbuh. Yang luar Kristen dimakan hama. Ada begitu? Lalu kita lihat pada Kejadian 12 ayat yang ke-2. Panjang dulu. Kejadian 12 ayat yang kedua. Oke. Kedua, ini janji. Itu kan perintah, pergilah. Janji. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ada perlindungan. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan perintah Tuhan, dengan kamu baru melakukan penyertaan Tuhan bersama Bapak Ibu, berkat mengalir. Pak, sumber berkat bukan anakmu. Sumber berkat bukan bosmu. Sumber berkat yaitu yang maha mulia, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mereka itu hanya saluran. Amin. Amin. Jangan takut lagi dengan hidup ini. Ada perintah, ada janji. Kita sekarang masuk ke inti. Kita akan lihat sebelum masuk saya mau tunjukkan iman. Pak, bagaimana Bapak Ibu bisa beriman supaya di tengah goyang-goyangnya zaman ini engkau tetap kokoh? Abraham dijanjikan bahwa dia akan mendapatkan anak. Waktu anak itu remaja, Yesus Allah bilang, sembahkan anak itu untuk saya. Abraham itu Pak, Abraham gak pernah bantah. Abraham tidak pernah tertulis, Tuhan, engkau sudah lupa janjimu melalui keturunanku, melalui keturunan Ishak, ya keturunan Abraham melalui Ishak, itu keturunan Abraham seperti bintang di langit, pasir di laut. Sekarang engkau suruh aku menyembelih anak ini. Iman nggak bisa di bawah logika. Iman itu harus di atas logika. Amin Pak Bu. Kalau gereja ini nanti disulap, lalu penuh
ibadahnya 3 kali. Lalu kau pakai logika, mana bisa? Itu engkau bukan beriman. Engkau mulai keluarkan sederhana masalah. Tempat pakai di mana? Wah. Saya beriman, saya bilang ini kampung. Mana bisa Bu yang datang itu aja Pak? Iya, karena kita belum mau mengalahkan zaman. Saya tidak pernah merendahkan, saya berdosa. Kalau kita mengalahkan zaman bisa. Contoh saya dengar pemain kita boleh juga. Tapi suara yang keluar gembreng. Kita perbaiki gembreng itu. Yang masuk musiknya begitu lagunya sangat slow, lalu mau masuk ke pujian, waduh, ke worshipnya itu kan naiknya seneng hati itu, aja terjadi. Kayak gimana lah begitu. Nah itu kan hanya butuh ilmu, itu kita cari ini loh caranya. Jadi ada dunia sekarang belajar itu kurang apa sih? Bukan YouTube, lihat itu mereka hebat-hebat. Lihat itu Vigo, Glady. Itu kan sahabat-sahabat kita. Siapa lagi yang hebat-hebat? Lihat gaya mereka bawa. Lihat air matanya mereka waktu mereka menyembah. Lalu kau bilang, tapi jemaat itu punya semua. Saya beritahu, di luar sana firmannya itu entertain. Kita ini ingin keselamatan, harga jual ada. Nah kalau begini kan susah. Jadi iman harus di atas rasio. Kalau rasio di atas, iman di bawah, maka iman itu mati. Nggak mungkin. Hidup susah. Saya mau beritahu, Bapak Ibu hidup dari bensin harga 600 sampai hari ini 13.000 atau 14.000 rupiah, yaitu turbo. Engkau hidup sampai sekarang ngomong apa? Bensin 600 rupiah sama Pak Harto. Hari ini yang turbo itu 14.000 atau 13.000 sekian lah. Hidup. Coba. Tapi iman, hidup, engkau berlanggar dengan iman. Mengapa waktu dilakukan engkau pakai rasio? Anak-anakmu waktu sekolah bilang, nggak mungkin uang sekolah mahal, nggak mungkin uang pangkal mahal. Tapi anakmu kuliah kan? Itu iman. Nah, waktu Abraham serahkan itu, dia punya patokan satu. Ibrani 11 ayat 7. Karena itu, 17. Karena iman, Ibrani 11 ayat 17. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dituai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya ayat yang ke-18, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunanmu yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat yang ke-19, karena ia berpikir bahwa Allah yang berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sanalah ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham punya sekolah satu, walaupun Ishak dibakar mati, Allah mampu membangkitkan dia. Saya percaya, dan saya ngomong, saya lihat banyak anak-anak hamba Tuhan. Contohlah pendeta Frans. Saya tahu pendeta Frans, lama bergaul dengan saya. Anak-anaknya kayaknya tapi saya dengar baik pemeliharaan Tuhan. Anak yang pertama kerja di Bali di perhotelan.
Saya waktu libur Pak, tas kerja saya yang dalamnya ada macam-macam itu ketinggalan di hotel. Saya sudah di Surabaya, saya mau naik pesawat 3 juta, 4 juta Pak, karena diputar-putar dulu sampai di Bali. Kita bilang, di mana harta berada, di situ hati berada. Saya telepon Pak Frans, anak itu yang ngatur, ambil dari hotel, suruh temannya naik bis dari Bali ke rumah sakit. Anaknya dipelihara oleh Tuhan. Anak yang nomor 2, dia kerja di Pondok Damai. Saya mau ke situ sebulan sekali. Itu dikasih bagian kasir. Orang di bagian kasir itu orang yang jujur Pak. Totalan selalu tepat. Kedua, sambil bekerja, melayani, dia jadi pemain keyboard. Anaknya tua Pak. Majikan yang dari restoran kasih dia pinjam rumah. Anak yang nomor 3, yang lalu saya minta izin ibu ke sana tunangan Pak. Waktu tunangan saya tanya, tinggal di mana? Kami sudah punya rumah dan cicil. Saya tanya, calonmu punya gaji berapa? 4 kali dari UMR di Malang. Dia bekerja. Bukankah itu pemeliharaan Tuhan? Kalau Bapak Ibu di dalam Tuhan menjalankan perintah ini baik-baik, maka janji Tuhan tidak pernah meleset. Dan masih banyak lagi. Amin Pak Bu? Mau penyertaan Tuhan? Jalankan perintahnya. Bukan mau janji Tuhan, mau berdoa, lalu tidak menjalankan perintah. Apa itu? Keren ya firman Tuhan? Betul. Lalu kita masuk. Sekarang kita masuk dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6 itu khotbah Yesus di bukit. Dan dia beritahu begini, etika. Boleh ditayangkan Matius 6 ayat 3. Kalau engkau memberi tangan kananmu, tangan kiri nggak boleh tahu. Itu etika. Kita mau bilang ini, kalau engkau bantu orang, tidak usah pamer. Pamer ini orang dunia. Tetapi jika kau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Kalau kau bantu gereja, sudah. Kalau kau bantu sahabatmu, jangan waktu berantem bilang, dasar remaja, dulu dia susah saya bantu, tahu sekarang dia sudah kaya raya saya ditinggal. Kita bilang etika, nggak boleh tahu. Amin. Ini yang menentukan langkah engkau sukses. Jadi etika itu kita mengajar semua. Lalu yang poin kedua, Alkitab juga mengajar cara engkau berdoa. Apakah itu berdoa? Berdoa itu engkau bercakap-cakap dengan Tuhan. Engkau bercakap-cakap dengan Tuhan. Dalam Matius 6 ayat yang ke-6 itu berkata, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya.
6 ayat 6 itu mengajar kita itu kalau mau masuk cara berdoa, masuk dalam kamar, engkau berdoa, engkau mau ngomong apa Tuhan dengan Yesus saja bisa. Engkau bercakap-cakap. Kalau kau tanya apa yang dicakap Pak? Waktu engkau ngomong ke Tuhan, Tuhan akan menjawab. Jawabannya apa? Firman. Ini kan perkataan Tuhan. Makanya tidak terlepas kalau engkau berdoa, engkau selalu baca firman. Jawaban, engkau naikkan, Tuhan balas. Engkau berkata, Tuhan bilang. Amin. Amin. Nah, lalu maunya kapan sih Tuhan bilang terus menerus, yaitu Matius 6 ayat yang ke-11. Matius 6 ayat yang ke-11. Nah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari ini, besok doa lagi, berikan kami makanan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Alkitab tidak pernah mengajar kami, berikan kami sebulan ini makanan kami yang secukupnya pada hari itu. Berarti doa itu bukan kewajiban, tapi doa itu kebutuhan. Keren ya? Doa bukan kewajiban, tapi doa itu kebutuhan. Saya mohon Pak, saya doa dulu, pakailah hamba-Mu yang hilang hina ini, direndahkan maka Tuhan menaikkan engkau. Amin. Amin. Jadi engkau butuh apa? Pak, kalau itu berdoa itu sehari berapa kali? Terserah. Tapi tadi ngomong katanya di kamar. Iya, tapi kalau engkau di pekerjaan doa dalam hati kan bisa toh. Enggak usah koma kami. Enggak perlu. Tuhan, pimpin saya dalam sehari ini supaya dapat saya bisa menciptakan prestasi yang terbaik. Amin. Amin. Amin Bu, Pak. Amin. Doa itu kebutuhan, bukan kewajiban. Saya ketemu oma-oma Manado. Oma sehari berdoa berapa kali sih? Begini Peter, jam 12 siang, Yesus disalibkan, saya berdoa. Lalu terus oma, jam 3 itu apa namanya? Yesus apa? Iya, Yesus apa itu jam 3? Apa? Ya, penyaliban. Itu saya berdoa menyelesaikan keselamatan. Saya berdoa jam 3. Jam berapa lagi rumah? Jam 6. Yesus diturunkan dari salib, saya doa. Jam berapa lagi? Jam 9 Yesus masuk kubur. Jadi oma berdoa itu sehari berapa kali? Ya suka oma, tapi jam-jam itu oma tidak pernah lepas doa. Artinya begini, boleh saja. Dan Bapak Ibu di mana saja kau berdoa. Engkau kira doamu tidak ada kuasanya untuk anak-anakmu, cucumu. Orang benar kekuatannya di doa, bukan di duit. Ada pengusaha yang kaya raya bukan gereja, tapi penghuni. Tapi ada yang sederhana, berhadap pada doa. Menara doa dijalankan dengan baik, penuh. Sampai karena sulit, sampai mereka pakai gaya-gaya duniawi. Sudah berdoa selesai, karena doa Bapa kami juga ada sebut, ampuni kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka Allah menurunkan satu hukum. Hukum itu ada dalam
Matius 6 ayat 14. Nah, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Baru ini khotbah Yesus di bukit. Ini bukan khotbah oknum pendeta, Pak. Kalau kita mengerti firman iya dan amin, ampuni supaya engkau pun diampuni. Nah, bagaimana kita tidak bisa mengampuni orang? Kita datang berdoa, itu munafik. Amin. Ini perintah. Kalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, itu perintah. Jadi ya, maka kesalahanmu juga diampuni. Kalau etika ini kita ambil, Pak, tidak ada yang namanya jemaat kepahitan. Gemes ya? Masa ini aja, Pak, saya masih kenapa? Saya ini dari tahun ke tahun kita merosot. Sekarang saya angkat tuh di berbagai media. Pak, kalau engkau tidak mampu mengampuni, doamu didengar, tapi tidak dikabulkan. Kalau kau tidak jalankan berita, berkat mau dari mana? Anak yang menyakiti engkau hanya mengeluh, tapi engkau tidak pernah melepaskan pengampunan buat anakmu. Bagaimana kamu bisa dapat berkat? Apa sih ruginya mengampuni? Ini kan perintah Tuhan. Lakukan itu. Amin. Kenapa sih dalam rumah suami istri dingin-dingin? Suaminya istri dia firman Tuhan berkata ini, suami istri itu satu. Tapi yang di luar sana Kristen oknum. Cerita suaminya itu A sampai Z. Engkau sedang mempermalukan dirimu. Sama, suami juga sama. Engkau kalau jelekan istrimu, sama dengan kau mempermalukan dirimu. Karena suami istri itu satu. Masa ini saja gak paham? Makanya kita mau etika. Kalau suami istri lagi jelekkan suamimu, engkau bukan pengikut Kristus. Kristus mempersatukan, setan bikin pecah. Amin, Pak Bu? Amin. Pulang sudah. Lalu hal berpuasa. Kita bilang begini, kalau Bapak Ibu berpuasa, jangan tunjukkan ke orang lain bahwa engkau sedang berpuasa. Kita bilang, makan rambutmu diminyakin supaya kelihatan segar, orang nggak tahu engkau berpuasa. Pak, tujuan puasa bukan untuk mengabulkan permintaanmu. Pak, saya sudah utang banyak tidur, saya mau puasa ini, puasa itu, saya mau puasa 40 hari, 40 malam tidak makan. Engkau yang makan. Tujuan puasa untuk merubah karakter kita, supaya kita bisa sama dengan Kristus. Bukan tujuan puasa mengabulkan permintaanmu yang duniawi. Amin, Pak Bu? Amin. Saya harus cepat karena mau masuk ke inti khotbah yang luar biasa. Kita masuk ini sudah hampir 1 jam 55 menit. Aduh. Kita masuk ke ini Matius 6 ayat 19. Tapi hebatnya nggak ada yang tidur. Matius 6
ayat 19. Tuhan perintah, jangan mengumpulkan harta di bumi. Jangan mengumpulkan harta di bumi. Jangan. Itu artinya perintah. Tidak boleh. Tapi Yesus mau beritahu nih, ayat yang ke-21. Kumpullah harta di surga. Apa itu? Jiwa-jiwa. Lalu ayat 24 satu kali ini, ya, ayat 24. Ini penting saya bacakan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kenapa ayat ini ada? Kayak orang berspekulasi. Kalau saya kaya raya, hebat kan? Saya terpandang. Kalau saya di gereja, saya haleluya. Loh, mengabdi itu apa? Kalau ini ada uang, Yesus minggir. Kalau sini ada Yesus, maka uang jadi alat. Makanya Kristen yang pelit bagi pelayan Tuhan, kemungkinan dia mengambil pada duit. Tahun 86 saya bimbang dan ragu. Bagaimana saya dari Kristen Protestan kalau kudus, saya kuliah ke Simpa, saya masuk di gereja. Mimbar mengajarkan dia berbicara duit. Perpuluhan waktu itu saya tidak pernah kasih, saya rasa tertutup. Setelah COVID, sudah tidak ada lagi kolektor, ada kota ini. Jemaat mau kasih karena dengan firman mengubah hati jemaat kasih. Engkau tidak mau memberi juga nggak apa-apa. Mimbar jadi sedikit benar. Kamu tidak dapat mengabdi pada dua Tuhan. Tujuan berdoa pada Yesus, firman pada Mammon. Berikanlah maka engkau diberi 100 kali lipat. Setelah COVID Pak, sunyi senyap. Yang ada iris. Mau kasih terserah, tidak kasih terserah. Firman berlaku. Kamu tidak dapat mengabdi pada dua Tuhan. Pada Mammon, ada pada Tuhan Allah. Suruh pilih. Pembisnis yang tidak kenal Tuhan, pasti hatinya cuma Mammon. Tapi mimbar bisa Tuhan dan Mammon. Sampai mau pembangunan gereja ada jual berkafling Pak. Satu kafling harganya sekian, boleh pikir. Coba. Hari ini dengan adanya YouTube, Bapak itu berubah. Pak, saya percaya begini loh Pak. Apa namanya? Tuhan pasti pelihara gerejanya. Kita ini dikasih makan oleh Tuhan, bukan oleh jemaat. Gembala full timer, engkau dipelihara Tuhan, bukan kau dipelihara jemaat. Engkau dipelihara Tuhan, salurannya manusia yaitu jemaat. Tapi Tuhan yang pelihara full timer. Amin Pak Bu. Makanya kalau engkau bersekutu baik, Tuhan menggerakkan, jalankan, pasti berkat mengikuti engkau. Sampai Tuhan bilang di ayat yang ke-21, aduh Alkitab cerdas banget ya. Ayat 21, Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi uang,
sama Allah yang bisa disamakan hanya Mammon. Ada Mammon, orang jual Yesus. Gara-gara Mammon ada orang pindah dari pengikut Kristus pindah ke pengikut lain, Pak. Gara-gara Mammon orang bisa kasihkan kekekalan demi yang sementara. Coba Bapak Ibu pikir baik-baik. Bapak Ibu ini adalah umat yang paling bahagia dapat firman seperti ini. Lalu kuncinya yang terakhir, Yesus itu luar biasa. Yesus mau bilang begini, pilih aku dulu, jangan pilih Mammon. Dengan dia beritahu Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman yang benar hanya satu, Injil keselamatan. Di luar itu tidak benar. Bapak berpikir ya, pikir, saya sampai nggak habis pikir. Jangan kumpul harta di bumi, itu kan perintah. Tapi dari mimbar ada orang minta uang, bagaimana? Bahkan pendeta ada cerita ke saya, sampai ketemu jemaah di pasar bisa datangi, lu belum bayar puluhan loh, nanti Tuhan marah. Kebangetan ya? Tuhan pasti pelihara gerejanya asal kebenaran benar. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebelum ayat ini, di atasnya Tuhan ada beritahu bahwa hidupmu jangan khawatir. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Orang yang khawatir, dia ragu memelihara Tuhan. Kalau Tuhan mati, bangkit, naik ke surga, dan belum mati-mati sampai sekarang, masakan masalah tempe, tahu, nasi goreng, engkau khawatir? Yang harus enggak itu bukan kebutuhan, keinginanmu yang kau harus pangkas. Oh, ini belum selesai, akan dilanjut kali berikut. Saya hanya 5 menit lagi. Sampai Yesus beritahu nih, kamu lihat burung, ya, ayat 26. Saya bacakan Bapak Ibu. Padahal burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ada orang punya uang sudah banyak, khawatir, pelit banget. Itu yang dimaksud. Padahal kita tahu loh, seberapa banyak pun kita harta di bumi, kita pulang gak bawa apa-apa. Kita datang tidak bawa apa-apa, pulang gak bawa apa-apa. Mengapa yang ada itu tinggal dipakai untuk pelayanan? Yang perintah Tuhan, kumpulah harta di surga. Yang sisa kita lanjut. Saya beri contoh. Kalau kita gotong royong memperbaiki saut, karpet, pembicara kita kasih yang bermutu, lalu ada jemaat yang bertobat, hidup lagi bukan mengikuti Mammon.
tapi dia mengikuti gaya Kristus, pastilah surga. Dulu yang kasar dengan istri, istri yang dulu mau menguasai suami, sekarang karena dia dengar firman, hai istri, tunduklah pada suamimu. Gitu. Suami dengar, dulu mengasihi istri orang, sekarang berubah, mengasihi istri sendiri, berubah. Lalu hidup mengikuti gaya Kristus, mati surga. Saya beritahu, ini harta dikumpul di surga. Alkitab bilang 1-2 orang percaya, seisi surga bertepuk tangan. Amin. Amin. Mengapa ada potensi kita? Kita nggak all out untuk Tuhan. Coba, biar musik itu bagus, musik diganti, kan? Lalu ruangan dipasang peredam supaya suara nggak ke kiri, ke kanan, sudut, tembak ke mana, ke kaca tembak lagi kemana-mana. Ada. Itu, kalau ruangan ini sudah direnov, tugas Bapak Ibu kumpul harta di surga, tetangga di bawah, semua di bawah. Kalau ada ngomong gini, itu nyanyi dia penyembahannya jelek, nggak bisa didengar. Tidak, ini sudah berubah. Coba deh. Firmannya enggak coba. Dia datang di betah. Shalom, mari kita ikuti selalu kegiatan-kegiatan selama sepekan di gereja GBI Air Hidup Ministry. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Siapkanlah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk adik-adik sekolah minggu, ayo ikut ibadah sekolah minggu setiap pukul 8 pagi. Mari memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman dan membangun persahabatan di dalam Tuhan. Untuk remaja dan pemuda, kami mengundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah remaja dan pemuda setiap hari Sabtu ketiga jam 6:30 sore di gereja. Mari membangun komunitas rohani dan membangun talenta rohani bersama-sama. Bagi jemaat yang rindu bersama-sama membangun mezbah penyembahan, mari datang di setiap Selasa malam pukul 7 malam dalam ibadah doa malam. Dan untuk kaum wanita, kami mengundang untuk bisa meluangkan waktunya setiap Rabu minggu pertama pukul 6 sore dalam ibadah WBI GBI Air Hidup Ministry. Tetaplah terhubung, tetaplah setia dengan Tuhan dan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai sejahtera beserta seluruh jemaat GBI Air Hidup Ministry. Ayo, siapa yang kangen retreat lagi? GBI Air Hidup Ministry akan mengadakan retreat lagi yang rencananya akan diadakan tanggal 11 sampai 12 Mei 2025. Ayo mulai menabung, setiap orang dikenakan 200.000. Ayo mulai menabung, baik anak maupun orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Air Hidup Ministry. Tanda keteguhan dalam iman adalah baptisan. Kami mengundang setiap jemaat remaja muda umum di atas 12 tahun untuk ikut pembaptisan selam yang akan diadakan pada bulan April sebelum Jumat Agung. Ayo daftarkan dirimu. Keselamatan itu suatu kepastian dari Tuhan. Untuk itulah iman teguh dinyatakan dalam tindakan, dan baptisan selam adalah bukti dari tindakan. Ayo ambil formulirnya. Ayo jangan sampai terlambat. Ayo jangan disia-siakan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu yang merupakan perintah dalam kehidupan kami, tetapi firman-Mu juga yang mengandung janji-janji di dalam kehidupan kami, yang membuat kami boleh melangkah dengan pertolongan Roh Kudus. Berkati Pak Peter, berkati apa saja yang dikerjakan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Pertama di dalam pelayanannya, tambahkan Bapak Yuan yang baru untuk membangun jemaat Tuhan, mempersiapkan kami terus berjalan di dalam kebenaran yang Tuhan inginkan. Kami percaya Tuhan,
Hamba-Mu ini akan Engkau pakai dimanapun berada. Berkati apa saja yang dikerjakan ya Tuhan, dalam usaha pekerjaannya, istrinya Engkau berkati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hidup Ministry, untuk anak-anak sekolah minggu, tunas remaja, guru-guru sekolah minggu dan tunas remaja. Kami juga berdoa untuk tim musik, multimedia ya Tuhan, untuk seluruh jemaat Tuhan, persatukan kami dalam ikatan tali kasih-Mu, supaya kami punya sehati, sepikir, seroh, sejiwa. Satu tujuan kami yaitu hanya untuk memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengikat kami dengan tali kasih-Mu, sehingga kami boleh menjadi satu di dalam kasih Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kegiatan yang ada di gereja ini. Kami percaya Tuhan memberkatinya, supaya gereja ini bertumbuh menjadi gereja seperti yang Tuhan kehendaki, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk tetangga-tetangga kami. Tuhan memberkati tetangga-tetangga kami, supaya mereka hidup di dalam kecukupan. Juga setiap jemaat yang ada di tempat ini, mereka yang sedang sakit, kami teringat kepada saudara kami Bu Hana yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami teringat juga kepada saudara kami Bu Inem. Kami teringat kepada saudara kami yang lain yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau tahu satu persatu. Lawan mereka, berikan mereka kekuatan ya Tuhan, roh sukacita di dalam Kristus Yesus, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan mereka, karena Dia adalah Immanuel. Kami percayakan saudara kami yang sedang mengalami masalah, persoalan, mengalami banyak hal di dalam kehidupan mereka. Kami percaya mereka tidak pernah bergumul sendiri, tetapi Tuhan senantiasa mendengarkan doa-doa kami, dan Tuhan akan membukakan jalan ketika kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan, maka firman-Mu akan Engkau bukakan, sehingga terobosan-terobosan yang baru boleh terjadi di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk Jawa Timur, kami berdoa khusus untuk kota Surabaya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan senantiasa mendengarkan doa-doa kami. Tuhan melindungi kota Surabaya dari bencana alam. Tuhan melindungi kami dari hal-hal yang jahat. Kami percaya di sini ada mesbah Tuhan. Di kota Surabaya ini banyak mesbah-mesbah dibuka untuk Engkau Tuhan. Dan Engkau dengar doa kami. Kami berterima kasih dan bersyukur untuk itu Tuhan. Tuhan juga lindungi Indonesia ini. Kami tahu Tuhan ada banyak masalah di negeri kami, masalah yang besar yang tidak bisa diselesaikan dengan pemikiran orang, tetapi Tuhan Engkau, kami percaya Tuhan sendiri akan memberikan roh takut akan Tuhan kepada pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden sampai yang paling rendah, yaitu RT dan RW, semua pejabat-pejabat di negeri ini, bahkan abri polisi dan semua institusi pemerintah yang ada di negeri ini. Kami bersehati, kami mohon ya Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan, supaya mereka takut dan gentar akan Engkau. Hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka berlaku adil, supaya kesejahteraan ini dimiliki oleh kami seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Kami sungguh percaya kalau Tuhan menjamah seluruh pemimpin-pemimpin kami yang ada di negeri ini akan mengalami perubahan dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran kami. Berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan beritakan pada pagi hari ini untuk kami. Dan pujilah Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan, kita akan menerima berkat. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di dalam nama Putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua, mulai sekarang sampai masa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan sama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.